gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Cek gitu. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Ini itu. Ada yang pakai ini. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jerangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan, tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Bisa dijelasin dulu, artinya ini kan aku lihat tembok juga nih di depan rumahnya dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak pernah bisa ada tembok ini. Ya pas hari Selasa tanggal 14 tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya sendiri itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, udah ada 10 menit langsung pengukuran langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ini, akhirnya keluar, kemudian dia datang. Iya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak, kalau waktu dia datang mau nembok, kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Mediasi itu ngebahas soal apa? Oh itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembokan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembok gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung
marah-marah ya, langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, ngomong? saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Baik. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Iya, ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembakan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Iya. Dibiarkan aja. Iya. Penembakan ini kan mereka cuma setengah hari doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya, tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin Pak. Sedikit dulu, jangan Pak. Ini yang penting Pak. Ini itu. Siapa yang pakai ini? Kamu tahu sama. Dulu apa-apa. Keluarin. Bang, jangan keluarin. Saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Jangan balik aja kalau gitu, Pak. Makanya saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang kantor. Kenapa Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Surat mana? Kan saya bilang sudah datang kantor tuh enggak? Ya, gitu lah. Udah dikirim surat. Keluarin Bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan kamu jangan macam-macam. Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Saudara tahu kali. Ya jangan kita perlu betul-betul datang dengan saya. Kita betul-betul datang dengan saya. Bersama saya. Sekali orang ini. Udah biarin. Jangan. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba berlampung. Tuhan ini menjaga.
Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Ini di penjara gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Hah? Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Kalau itu, siapa yang pakai ini? Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, artinya ini kan aku lihat ada tembok jadi Di depan rumahnya. Dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat, nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya, pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah, kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, pakai saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah, ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit, langsung pengukuran, langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit sini, dan akhirnya keluar, kemudian dia datang. Iya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Di mediasi itu ngomong soal apa? Oh, itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembokan langsung bergerak.
ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembak gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya. Langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Baik. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Iya, ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembakan itu dibiarkan aja deh sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Setelah penembakan ini kan mereka cuma setengah kilo doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang dia nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Saya minta aja. Jangan coba-coba kemarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang jangan diizin, Pak. Dulu itu. Saudara yang pakai ini. Kamu tuh sama Dulu kan. Dulu apa-apa. Keluarin. Bang, jangan dikeluarin. Saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Jangan balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang ke kantor. Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Surat mana? Kan saya bilang sudah datang kantor itu enggak? Ya, gitu loh. Udah dikirim surat. Keluarin bang, udah keluarin. Nggak usah. Jangan kamu jangan macam-macam. Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Saudara nggak berani. Ya jangan. Kita perlu bersama bapak. Berhadapan dengan saya. Kita perlu bersama bapak. Siapa maksud saya? Untuk bersama saya.
sekali orang ini. Udah biar. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba kelampung bung. Tuhan ini menjahat. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Di penjara gitu loh. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Hah? Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Ini itu. Jangan yang pakai ini. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, maksudnya ini kan aku lihat ada tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya, pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah, kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah, ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit, langsung pengukuran, langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama itu? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit sini. Ya. Nah akhirnya keluar, dalam kemudian dia datang. Iya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Di mediasi itu ngebahas soal apa? Oh, itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu
Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembakan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembak gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya. Langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia ngomong? Saya sudah bilang, tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Iya, ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembakan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Iya. Setelah penembakan ini kan mereka cuma setengah ini doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang dia nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Saya minta aja. Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Dulu itu. Siapa yang pakai ini? Kamu tuh sama. Dulu kan. Bentar dulu, Pak. Keluarin. Bang, jadi saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Jangan balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang kantor. Kenapa kok Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Surat mana? Kan saya bilang sudah datang kantor itu enggak? Lah, gitu loh. Udah dikirim surat. Keluarin, Bang. Gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan kamu jangan macam-macam.
Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Saudara nggak berani. Ya jangan. Kita perlu bersama bapak berhadapan dengan saya. Kita perlu bersama bapak siapa maksud saya? Untuk bersama saya. Sekali orang ini. Udah biar. Jangan coba-coba ngeluarin deh. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba ke Lampung. Tuhan ini menjaga. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Di penjara gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Keluarin. Hah? Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang izin, Pak. Ini itu. Bapak yang pakai ini. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelaskan dulu, artinya ini kan kulit tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya, pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah, kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, pakai saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah, ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit, langsung pengukuran, langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ini, Ya. akhirnya keluar, kemudian dia datang. Ya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Di mediasi itu ngebahas soal apa? Oh, itu saya ngebahas soal
tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembakan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembak gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya. Langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia? Saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembakan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Penembakan ini kan udah cuma setengah kilo doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah dia nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Kalau mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya bilang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba keluarin Pak. Sedikit dulu, jangan Pak. Ini yang penting Pak. Ini itu. Bapak yang pakai ini. Kamu tuh sama. Dulu apa-apa. Keluarin. Bang, jadi saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Saya balik aja kalau gitu, Pak. Nah, kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang kantor. Itu kan, itu ada surat, kemarin saya ngirim surat.
Saat mana kan saya bilang sudah datang kantor itu enggak? Ya, gitu lah. Udah dikirim surat. Keluarin bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan kamu jangan macam-macam. Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Sudah kan kau alami. Saya nggak perlu bersama bapak. Sudah datang dengan dia. Saya nggak perlu bersama bapak. Saya perlu saya. Harus bersama saya. Udah biar. Jangan. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba ke punggung. Wah, ini menjahat. Gua akan menggunakan Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama yang sama orang gue. Ini penjara gitu loh. Jangan ngomong enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara ngomong enggak. Keluarin. Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang ini, Pak. Ini itu. Yang pakai ini. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelaskan dulu, artinya ini kan aku lihat ada tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, pakai saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 1 menit langsung pengukuran, langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ke sini, akhirnya keluar, nggak lama kemudian dia datang. Iya, ormas langsung penembokan.
Dia ngomong apa tuh Kak? Kalau waktu dia datang mau nembok, kan sebelumnya udah ada mediasi ya? Gimana tuh? Di mediasi itu ngomong ngebahas soal apa? Oh itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembakan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembak gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya. Langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, ngomong? saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Baik. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Iya, ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh? Di Polres Tangerang Selatan. Tapi pas lagi penembakan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Setelah penembakan ini kan mereka cuma setengah ini doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin Pak. Sedikit dulu, jangan Pak. Ini yang jangan bensin Pak. Ini itu. Bapak yang pakai ini. Kamu tahu sama Dulu kan. Data dulu apa-apa. Keluarin. Bang, jadi saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil.
balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang ke kantor, kenapa kok dokter ini? Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Saat mana? Kan saya bilang sudah datang kantor tuh enggak? Ya, gitu lah. Udah dikirim surat. Keluarin bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan Bang. kamu jangan macam-macam. Hah? Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Saudara tahu kali. Ya jangan, kita perlu betul bapak berhadapan dengan saya. Kita betul bapak siapa maksud saya? Untuk saya. Sekali orang ini. Udah biarin. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba kelampung. Semua ini negara. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan sama orang gue. Ini di penjara gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Hah? Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Kalau itu, siapa yang pakai ini? Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembakan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, Mas, ini kan aku tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerbakan di rumah jam 10. Nah kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, adik saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit langsung pengukuran, langsung ditembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh?
sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit sini. Iya. Nah, akhirnya keluar, dalam mobilnya dia datang. Iya, ormas langsung penembakan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana Di tuh? mediasi itu ngomong itu apa? Oh, itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembakan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembak gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya, langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, masuk? saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembakkan. Baik. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembakan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Kalau penembakan ini kan udah cuma setengah kilo doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembakan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembakan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin Pak. Sedikit dulu, jangan Pak. Ini yang jangan pinjam Pak. Dulu itu. Saudara yang pakai ini. Kamu tuh sama dulu, apa-apa. Keluarin.
Bang, jangan Saya bilang, saudara ngeluarin iri, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Saya minta duit balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang ke kantor. Kenapa Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Surat mana? Kan saya bilang sudah datang kantor apa enggak? Ya, gitu loh. Udah dikirim surat. Keluarin bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan kamu jangan macam-macam. Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah terima lah. Harus terima bagaimana? Saudara nggak alami. Ya jangan, kita perlu ke bapak berdasarkan dengan saya. Kita perlu ke bapak pasti ke saya. Bukan ke saya. Sekali orang ini. Udah biar. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba ke Lampung. Tuhan ini menjaga. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Di penjara gitu loh. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Hah? Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, maksudnya ini kan aku lihat ada tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat, nah itu kita nggak langsung bisa ada tembok ini. Ya, pas hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerbekan di rumah jam 10. Nah, kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, pakai saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah, ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit, langsung pengukuran
langsung di tembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ke sini. Nah, akhirnya keluar, dalam mobilnya dia datang. Iya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Di mediasi itu ngebahas soal apa? Oh, itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung inian penembokan, langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembok gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya, langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembokkan. Baik. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Iya, ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh polisi? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembokan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Kalau penembokan ini kan mereka cuma setengah ini doang. Dampaknya mereka kan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembokan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembokan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin Pak. Sedikit dulu, jangan Pak. Ini yang penting Pak. Ini itu. Siapa yang pakai ini? Kamu kok sama.
keluarin. Bang, jangan Jadi dikeluarkan. saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Saya minta duit balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang ke kantor, kenapa dokter Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Saat mana kan saya bilang sudah datang kantor itu enggak? Lah, gitu lah. Udah dikirim surat. Keluarin bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan Bang. kamu jangan macam-macam. Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah, terima lah. Harus terima gimana? Saudara nggak berani. Ya jelas, saya nggak perlu bersama bapak. Berhadapan dengan saya. Saya nggak perlu bersama bapak. Pasti bersama saya. Saya perlu bersama saya. Sekali orang yang Udah biar. Jangan coba-coba ngeluarin ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba bung. Tuhan yang negara. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Ini di penjara gitu loh. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Hah? Saya minta aja. Jangan coba-coba keluarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Aduh, keluar. Ini itu. Saudara yang pakai ini. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurangmangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, artinya ini kan aku lihat tembok juga nih Di depan rumahnya. rumah, dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak kenapa bisa ada tembok ini. Ya pas hari Selasa tanggal 14 tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan langsung penggerbakan di rumah jam 10. Nah kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya, pakai saya sendiri itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang. Nah ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya,
Nggak ada 10 menit, langsung pengukuran, langsung ditembok. Jadi polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama tuh? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit sini. Nah, akhirnya keluar, kemudian dia datang. Ya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Mediasi itu ngomong ngebahas itu apa? Oh, itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah, udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah, pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembokan, langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembok gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya, langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada pergerakan apa-apa setelah ini, terus dia tetap langsung menembokkan. Itu ada berapa orang saat dia datang ke sini? 10 sampai 20 orang. Ormas. Ormas. Setelah itu akhirnya kamu sama keluarga apa yang dilakukan? Lapor polisi atau apa? Langsung saya lapor polisi di malam itu. Di mana tuh? Di Polres Tangerang Selatan. Berarti pas lagi penembokan itu dibiarkan aja ya sama pihak keluarga ya? Oh iya. Dibiarkan aja. Iya. Penembokan ini kan udah cuma setengah ini doang. Dampak yang dirasakan apa? Apakah jadi nggak bisa aktivitas? Oh iya. Tentu nggak bisa keluar mobil kan. Ya, saya punya abang kayak nggak bisa kuliah. Soalnya mobil itu nggak bisa keluar sama sekali. Selain itu ada benda-benda yang dikeluarkan dari rumah atau? Ada pas di penggerebekan jam 10 pagi kan, itu kan kakek saya doang yang keluar, ngomong sama pengacaranya. Nah, dia langsung dorong kakek saya, langsung ambil barang semua. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus penembokan akses rumah seorang warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Laporan yang dilayangkan penghuni rumah masih dalam tahap awal penanganan dan masih didalami. Hal ini disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tangerang Selatan, Ibda Yudi Susanto, dalam keterangan pada Rabu 22 April. Menurut Yudi, laporan tersebut diterima dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tangsel. Dalam waktu dekat, polisi disebut akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti dan keterangan awal. Sementara itu terkait pemeriksaan sejumlah pihak termasuk yang diduga terlibat, polisi menyebut akan mengikuti mekanisme penyelidikan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihak kepolisian menyatakan siap melakukan pengamanan bila diperlukan. Adapun kasus penembokan rumah tersebut dipicu sengketa jual beli rumah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peristiwa bermula dari penghuni rumah yang membeli rumah tersebut dari pemilik asli seharga 1 miliar rupiah dan sudah melakukan pembayaran bertahap. Namun saat penghuni meminta kejelasan sertifikat, pemilik tak kunjung memberikannya. Proses transaksi sendiri dilakukan lisan tanpa akta jual beli resmi, karena hubungan kedua belah pihak yang sempat dekat. Bapaknya di penjara gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Saudara punya ilmu enggak? Saya minta aja. Jangan coba-coba kemarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Ini itu. Siapa yang pakai ini? Kamu tahu sama.
Dulu kan. Baca dulu apa? Keluarin. Bang, jangan Jadi, dikatakan. saudara ngeluarin ini, mendingan darah aja saya ambil. Ambil darah saya, ambil. Kami balik aja kalau gitu, Pak. Kayak saya datang ke kantor, Anda nggak mau datang kantor, kenapa dokter Itu ada surat, kemarin saya ngirim surat. Saat mana kan saya bilang sudah datang kantor itu enggak? Ya, gitu loh. Udah dikirim surat. Keluarin bang, gue bilang keluarin. Nggak usah. Jangan Bang. kamu jangan macam-macam. Hah? Kenapa macam-macam? Bapak nggak terima? Nggak terima saya. Udah, terima lah. Harus terima gimana? Saudara tahu kami. Ya jangan, kita perlu betul bapak berdatang dengan saya. Kita perlu bapak pakai perut saya. Harus bersama saya. Sekali orang ini. Udah biar. Jangan. Jangan coba-coba ngeluarin, ya. Akan saya korbankan darah saya di sini. Jangan coba-coba ke lambung. Gua ini menjaga. Gua anak pemuda Pancasila. Hah? Tahun 80 duet Yakto sama Yan Samaran gue. Di penjara gitu. Jangan enggak ya, jangan melebar ya. Gitu. Saudara punya ilmu enggak? Jangan coba-coba kemarin, Pak. Sedikit dulu, jangan, Pak. Ini yang penting, Pak. Sebuah rumah warga di Jalan Murjaya, Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditembok orang tak dikenal pada bagian akses keluar masuk. Alhasil, pemilik dan para penghuni rumah kesulitan untuk beraktivitas. Pasalnya, tembok setinggi 1 meter itu nyaris menutup seluruh akses bagian teras rumah. Akibatnya, 1 unit mobil dan 4 motor tak bisa dikeluarkan karena tak ada jalur alternatif keluar masuk kendaraan. Anak pemilik rumah, Rafa Asman, saat ditemui pada Selasa 21 April mengungkapkan, penembokan ini dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Rafa menduga mereka berasal dari organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Rafa, persoalan ini bermula dari perjanjian jual beli rumah antara keluarganya dengan pemilik rumah yang disebut sebagai mantan anggota DPRD Kota Tangerang. Mulanya, hubungan antara kedua belah pihak terjalin cukup dekat, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Kedekatan ini membuat proses transaksi dilakukan secara lisan tanpa akta jual beli resmi. Pembelian rumah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Mulanya, keluarga Rafa telah membayar uang muka sekitar 200 juta rupiah pada 2019. Kemudian berlanjut hingga total pembayaran mencapai 840 juta rupiah. Selain itu, keluarga Rafa juga mengeluarkan biaya renovasi secara mandiri hingga ratusan juta rupiah. Renovasi dilakukan atas arahan pemilik rumah meskipun sertifikat belum diserahkan. Seiring waktu, Rafa dan keluarganya meminta kejelasan sertifikat, namun pemilik rumah berdalih sedang dalam proses pemecahan. Pada 2021, pihak Rafa diminta tambahan dana sebanyak 60 juta rupiah dengan alasan pengurusan balik nama sertifikat. Namun hingga kini, dokumen tersebut tak kunjung diberikan. Hingga pada 2023, keluarga Rafa justru mendapat somasi dari pemilik rumah. Sang pemilik menilai uang yang dibayarkan keluarga Rafa selama ini adalah uang sewa. Konflik memuncak pada Selasa 14 April lalu saat pemilik rumah datang bersama sekelompok orang dan mengeluarkan barang-barang. Sempat dilakukan mediasi oleh kepolisian, namun setelah polisi pergi, rumah yang ditinggali Rafa dan keluarganya justru ditembok. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Mas bisa dijelasin dulu, nantinya ini kan aku lihat ada tembok juga nih Di depan rumahnya. dan aksesnya kayak kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu kita nggak pernah bisa ada tembok ini. Ya Pak, hari Selasa tanggal 14, tiba-tiba ada pengacara kan kesini, pengacara lawan, langsung penggerebekan di rumah jam 10. Nah kami udah mediasi bersama Polsek dan keluarga saya sendiri, itu udah sepakat kalau tidak ada penembokan dan pengambilan barang.
Nah ternyata pas polisi sudah meninggali tempat saya, nggak ada 10 menit langsung pengukuran langsung di tembok. Berarti polisi datang ke sini sampai akhirnya dia pergi itu berapa lama? Sekitar 10 sampai 15 menit. 15 menit ke sini. Iya. Nah akhirnya keluar, nggak kemudian dia datang. Iya, ormas langsung penembokan. Dia ngomong apa tuh Kak kalau waktu dia datang mau nembok? Kan sebelumnya udah ada mediasi ya, gimana tuh? Di mediasi itu ngebahas soal apa? Oh itu saya ngebahas soal tidak ada agenda apa-apa setelah ini. Nah udah disepakati oleh pihak Polsek Pondok Aren kan. Nah pengacara lawan juga sudah mengiyakan. Terus habis itu Polsek Pondok Aren meninggal di tempat ini sekitar 15 menitan langsung penembokan langsung bergerak ormas. Waktu datang itu dia bilang apa? Karena kan sebelumnya udah ada kesepakatan ya. Terus dia ngomong apa kok sampai ditembok gitu? Atau marah-marah atau gimana? Langsung marah-marah ya, langsung ukur ya. Kalau dari keluarga gitu ada perlawanan nggak sebelumnya waktu dia Sudah, ngomong? saya sudah bilang tadi sudah mediasi bersama Polsek Pondok Aren kan. Kalau tidak ada Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.